Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvena Fania dengan NIM 125501241181. Nah, di sini yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai list. Nah, list dia untuk dalam angka. Misal yang kita ketahui dia untuk angka ya. Misal variabelnya angka. Nah, untuk list sendiri dia memakai tanda kurung siku-siku. Nah, misalnya nih angka ada 5, 6, sama 7. Kita print angka. Nih, kita print. Dia muncul 5. Terus kalau untuk string, tomat, wortel, kentang, ketika kita printkan, kita panggil, dia akan terprint. Dan untuk boolean, dia juga tetap seperti itu. True, false, false, dia akan memanggil apa yang data yang udah kita beriin. Nah, untuk campuran di list ini bisa. Contohnya, di dalam list ini ada nanas, ada 40, true sama anggur, dan false. Nah, dia akan mencetak apa yang udah data yang kita berikan. Nah, terus selanjutnya untuk list comparison pakai for. Misal namanya itu list for. Nah, for i in range 0, 12, 2. Ini berarti 0 sampai 12, tapi dia dalam kelipatan 22 gitu. Nah, nih. Dia 2, 4, 6, 8, sama 10. Nah, misal kita ubah 0, 12 ini jadi 3. Nah, dia akan jadinya 0, 3, 6, sama 9. Yang tadi kan 2, 4, 6, 8, 10. Karena kita udah ubah jadi 3, jadi dia setiap kelipatan 3. Jadinya 0, 3, 6, dan 9. Nah, selanjutnya yaitu pakai for if. Contoh, list 1 sama dengan if for i untuk i range 0 sampai 12 if i modulus 2. Nah, berarti dia jadinya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, bisa juga di dalam list ini misal kita pangkatin. Misal list 1 nih, i pangkat 2 for i range 0 sampai modulus 2 tadi, dia akan kelipatannya nih. Kan tadi kan 0, 1, 9, 25, 49, 81, dan 121. Nah, begitu untuk dasarnya. Nah, selanjutnya yaitu misal kita mau ngambil data di dalam list. Misal kita ketahui ada nama buah. Buahnya ada apel, semangka, dan pepaya. Gitu kan. Coba kita petik. Nah, mengambil data dari list ini maksudnya kita mau mengetahui ini data, misalnya kayak kita mau ngambil data 0, nama buah 0. Ini kan apel ini itu dia kan dimulai dari 0, berarti apel ini 0, semangka itu dan pepaya ini min 1, dan semangka itu min 2. Nah, data 0, nama buah 0, berarti dia akan panggil si data yang 0. Kita print F itu merupakan buah pertama. Nah, buah pertama kan, berarti buah pertamanya yaitu apel. Nah, untuk misal kita mau ngambil data yang terakhir. Yang terakhir ini kan si pepaya. Pepaya itu kan min 1 kan. Jadi kita panggil data terakhir sama dengan nama buah min 1. Print buah terakhir. Data terakhir berarti untuk buah terakhir yaitu pepaya. Nah, untuk yang kedua, misal kita mau manggil data si kedua juga begitu. Kita panggil data kedua. Pokoknya list ini dia menggunakan tanda kurung siku-siku. Dia akan ngeprint tanda kedua, berarti buah semangka. Nah, untuk mengambil info jumlah dalam list, kita mau mengetahui berapa data yang di dalam list tersebut. Kita menggunakan jumlah data misalnya kan sama dengan len, nama buah. Print F banyak jumlah buah adalah jumlah data untuk memanggil si variabel yang udah kita tentuin tadi kan.
berarti banyak jumlah buah adalah 3. 3 kan? Apa aja 3? Apel, semangka, dan pepaya. Nah, untuk data yang sudah ditambahkan, misal, nah deh ya, nih, untuk manipulasi data, menambahkan item pada list sesuai posisi. Misal kita tadi, kita mau ngeprint dulu ya. Yang pertama tadi kan apel, ada apel, semangka, sama pepaya ya kan. Nah, untuk insert itu untuk menambahkan data. Misal, yang pertama tadi kan dia kan ada apel, semangka, sama pepaya. Nah, kita mau nambahkan buah yang letaknya kedua itu jeruk. Di sini kan dia kan terhitung mulai dari 0. 0 tadi itu kan si apel, berarti yang si 1 semangka. Berarti yang kedua dia terletak di setelah semangka. Nah, yang kedua ini tadi kita kan mau nambahin jeruk kan. Nah, jadi kita taruh nama buah variabel tadi, insert ini untuk menambahkan item di sesuai posisinya. Kita taruh di 2 posisi yang mau kita taruh, terus kita kasih string untuk nama yang mau kita tambahin. Setelah kita print, f buah sudah ditambahkan lagi. Ini kita pakai ini supaya dia ke bawah lebih rapi aja. Nah, muncul jadinya apel, semangka, jeruk, pepaya. Apel 0, semangka 1, jeruk 2, dan pepaya 3. Maka tadi kan kita taruh insert 2. Penambahannya jeruk. Berarti dia akan ditambahkan setelah semangka. Nah, untuk nama buah untuk apple itu merupakan data yang ditambahkan di akhir. Nih seperti ini. Nama buah apple, melon, print f buah terakhir, nama buah. Nah, dia akan ditambahkan melon di pada list terakhirnya gitu ya, nih melon terakhirnya. Terus untuk menambahkan list di dalam list kan, kita mau menambahkan, kita taruh variabel barunya lagi, ada buah sama belimbing. Nah, extend ini dia untuk menambahkannya. Nah, ketika kita print seluruh buah, nama buah tadi kan variabel yang pertama, terus variabel yang barunya kan si mangga dan belimbing kan. Berarti nama buah variabel pertama extend, buah ini merupakan variabel ini. Berarti kan itu merupakan gabungan gitu kan. Pas kita print kan seluruh buahnya menjadi ada apel, semangka, jeruk, pepaya, mango, melon, mangga, dan belimbing. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi contohnya dia merubah data. Merubah data misalnya si jeruk tadi kita mau ubah dia menjadi nanas. Caranya nama buah variabel tadi 2 karena kita kan mau ubah si jeruk. Jeruk kan berada di 2 ya kan. Sama dengan string nanas. Print buah-buah tersebut adalah, nah berubah dia. Tadi yang awalnya jeruk dia berubah menjadi nanas. Nah, untuk buah sekarang itu ada yang namanya remove data. Kita mau menghapus list data yang di dalam list tersebut. Kita menggunakan remove. Misal nama buah remove dalam kurung pepaya. Berarti kita mau menghapus si pepaya ini kan. Berarti print f buah sekarang print nama buah. Nih, jadinya ada apel, semangka, nanas, melon, mangga, dan belimbing. Dan untuk pop itu dia menghapus berarti print f buah. Berarti apel, semangka, nanas, melon, dan mangga. Si belimbing hilang, si pepaya hilang juga. Nah, itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada nih contoh kan, data angka. Kita ketahui misalnya ada 1, 6, 7, 9, 3. Ini kan merupakan angka acak. Ketika kita panggil dia ya tetap apa yang ada yang kita tulis dari awal kan. Nah, terus kita mau mengetahui jumlah dari yang di sini nih berapa sih angka 6-nya dan berapa angka 3-nya. Caranya jumlah data sama dengan data angka dipakai count untuk memanggil jumlah 6-nya kan. Terus print jumlah angka 6, jumlah data 6. Nah,
pas kita panggil dia muncul jumlah angka 6 sama dengan 3. Dan begitupun dengan kita panggil kita mau mengetahui jumlah angka si 3 ini berapa di dalam data itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mau ambil posisi data. Ambil posisi data sama kayak ini juga. Cuma bedanya itu angka dan ini lebih ke string kan. Indeks cuma, dan kalau untuk ini kan dia dimulai dari 0, min 1, min 2, min 3 atau 0, 1, 2, 3 gitu. Ini kan indeks kan. Nah, print posisi 1 sama dengan data indeks Kika. Berarti kita mau mengetahui si Kika ini ada di posisi mana dan si Nana juga ada di posisi mana. Dan ketika kita panggil si print posisi Kika, posisi 1 itu posisi 1 berarti si Kika kan, Kika. Terus kita mengetahui si Nina berarti posisi 2. Berarti diketahui bahwa si Kika berada di posisi 2. Nih, berarti Kika kan di 0, 1, 2. Nah, dan untuk posisi si Nana ada di 1, 0, 1. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengurutkan list. Nah, untuk mengurutkan list kita bisa menggunakan sort. Sort tadi ketahui kan itu angkanya acak nggak sih? Nih, sebelumnya angkanya acak kan? Sebelumnya angkanya acak udah ditambahkan dengan data angka short, print data yang sudah berurutan, dia akan berurutan jadi 1, 3, 5 dari yang kecil dan ke besar. Nah, begitupun. Tapi kalau misalnya kita terus begitupun ini, data tadi, data Ina, Nana, Kika. Tadi kan Nana, Kika, Ina, dia tetap kan. Nah, dan kalau misalnya kita mau ngebalikin gitu kan, ngebalikin string tadi, dia akan ngebalik Ina, Ila. Jadi si Ila ini tetap di 0, tapi si Ina dia pindah ke 1, Kika pindah tetap ke 2, dan Nana dia ke 3. Nah, untuk reverse kita mau ubah dia dari besar ke kecil, kita menggunakan reverse. Data angka, reverse data tadi, yang nama-nama tadi, reverse juga. Print data dari besar ke kecil. Nah, keluar 9, 8, 7, 6, dan sampai 1. Dia dari besar ke kecil. Dan begitupun si string tadi, dia berubah dari Nana, Kika, Ina, Ila. Yang awalnya dari Ila, Ina, Kika, Nana, dia dari ke besar ke kecil. Nah, tadi kan Ilanya dari 0 kan, 0. Berarti sekarang Ilanya di terakhir. Oke, selanjutnya yaitu teknik menduplikat list. Nah, diketahui A itu ada nanas, anggur, apel. Print, kita mau print si A, otomatis dia akan ngeprint juga. Terus kita ketahui B sama dengan A, yang sama gitu kan. Nah, ketika kita mau ngubah kita bisa ya mau ngubah di dalam mengubah data itu A, berarti kita mau ngubah di data yang pertama. Data yang pertama itu si anggur kan, berarti kita ubah jadi belimbing. Jadinya apel, belimbing, dan nanas. Si B-nya pun juga seperti itu, karena tadi yang data yang kita berikan kan B sama dengan A. Nah, untuk terus selanjutnya yaitu ada angka. Angka ada 1, 2, 3, 4. Kita printkan list copy. Ini merupakan angka salinan. Print salinan list copy gitu. Nah, di sini kita menggunakan ini. Nah, kalau untuk ubah salinan untuk lihat list perbedaannya, misal nih angka asli ya. Angka asli. Nah, angka aslinya kan tadi 1, 3, 4 gitu kan angka. Append itu untuk nambahin data di akhir. Kita mau nambahin berarti data di akhirnya itu 5. Tadi angka di awal itu data yang kita berikan cuma sampai 4. Nah, kita mau nambahkan angka 5. Berarti list copy append 5. Dia akan ngeprint angka salinan setelah diubah. Dia akan menambah 5. Tuh. Nah, selanjutnya misalnya diketahui
0 karena dia mulai dari 0 kan. Vivi 20 perempuan peserta 1, Heru 23 laki-laki peserta 3, Elvi 20 perempuan. Nah, kita list peserta variabelnya. Di dalamnya itu ada peserta 0, peserta 1 sama peserta 2. For peserta in list peserta, kita bisa gunain ini nih untuk supaya pemanggilan cepatnya gitu kan. Nah, kita bisa print nama print 0 untuk si nama, umur peserta, gender peserta 2. Tuh, dia akan nih setelah kita print dia akan muncul seperti ini, memanggil begitu. Dan untuk yang kelima ini ada misalnya contoh juga nih, print contoh 1. Ini untuk contoh 1 ya, kita panggil buah, ada apel, jeruk, mangga, pisang. Ini untuk supaya dia ke bawah lebih rapi aja. For buah kedua, buah 2 in buah, untuk buah di dalam buah, print ini contoh 1, print seperti apel, jeruk, mangga, pisang. Contoh 2, buahnya ada apel juga, pisang, itu sama kayak tadi, tapi for in range line buah, print i, buah i. Nah, ketika kita print, dia muncul seperti ini, ada angkanya dari 0, 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya, misal kita mau untuk ini list menggunakan while. Yang ini tadi kan menggunakan for in range, ini menggunakan for, yang ini menggunakan while. Print buah, ada apel, jeruk, mangga, pisang, sama dengan 0 seperti while yang sebelumnya udah dijelasin. Nah, seperti ini, dia keluar seperti ini. Selanjutnya yaitu ada tuples sama set. Bedanya tuples tuh nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau set tuh juga nggak bisa apa ya. Ntar ya kita cobain. Kita clearkan dulu. Nah, ini kan data ada 9576 untuk print data, udah kita print kan. Nah, untuk tuples print data kita bisa nih manggil data pertama itu apa? Ya 7 kan. Tapi untuk si set pun bisa ketika kita, nah bedanya kalau tuples tuh dia menggunakan tanda kurung kurawa, kurung kurawa. Terus kalau untuk data set dia menggunakan kayak itu, tanda kurung itu. Nah, tapi bedanya kalau di dataset ini dia kayak teracak gitu loh. Ketika kita print kan, tadi kan ada 5, 6, 8, 3, 5. Nah, 8, 3, 5, 6. Nah, dia teracak gitu. Kayak 8, 3, 5, 6. Nah, untuk si dataset nih nggak bisa dipanggil. Karena dia cuman ya, dia nggak bisa dipanggil, tapi dia bisa pokoknya selain nggak dipanggil dia bisa diapa-apain. Berbeda kalau tuples tuh dia nggak bisa diapa-apain tapi dia bisa dipanggil gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu nih ada contoh untuk dictionary mahasiswa, dictionary kan. Nah, di mahasiswa misalnya diketahui namanya Budi, umurnya 20, jurusannya informatika, print mahasiswa, terus print nama dalam kursiku, umur, print umur mahasiswa, umur, print seperti itu kan kita buka. Nah, ini misalnya kita mau ubah si semesternya tadi. Tunggu ya, coba kita clearkan dulu sebentar. Kita clear. Kita clear. Ini kan tadi data di awal kan, dari ketika kita panggil nih. Nah, ini juga ini data yang udah. Nah, pas kita ngeprint ini kan, ini data printnya itu kan. Awalnya kan dia bilang dia nggak ada ini kan, nggak ada semesternya, tapi di sini dia mau ngubah gitu. Nah, mau menambahin jadi semester
semester 4. Nah, diberi nama Budi semester 4. Untuk umurnya dia berubah jadi umurnya 21. Tadi yang awalnya dia umurnya 20, dia jadi 21. Nah, untuk for di dictionary ini ada gunakan K. K ini gitu, dia kayak akan mengunci lah ibaratnya kan. Jadi for K in mahasiswa. Untuk kunci dalam mahasiswa, berarti print K mahasiswa. Nah, itu makanya tadi ada mahasiswa. Ini dia ya. Semester 4 gitu. Contoh. Nah, gitu ya. Nah, ada contoh lagi, misalnya namanya Budi, nilainya 85/98. Print nilai panggil 1. Nilai pertamanya apa? Berarti namanya Dodi, si umurnya 21, dia kan membaca yang itu kan, jurusan matematika, berarti nilainya 90 gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada misalnya data yang diketahui, misalnya nih, anggota pertama ada nama Ani, umur 18 tahun, anggota 2, begitu seterusnya sampai ini, umurnya Eka. Terus for anggota info in data item, print anggota. Berarti gini, anggota pertama Ani 18 tahun, anggota kedua nih. Ini namanya dictionary. Dictionary itu memakai tanda kurung kayak berawal gitu. Nah, demikianlah penjelasan mengenai list, tuple, set, dan dictionary. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.